ngevlog di kebun desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Oke teman-teman, kali ini kita akan ngasih tahu sebuah informasi yang sangat penting, karena ini informasi yang masih banyak orang yang ingin pesan desain, pesan cetakan desain gitu ya, nggak bisa membedakan mana studio desain, mana studio buat nyetak. Oke, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, jadi Kebun Desain ini adalah sebuah studio desain grafis, Oh my god! Wow! Yang nanti akan kita jelaskan nih, studio desain grafis itu apa? Oke. Tapi kira-kira kalau teman-teman pengen pesan desain, itu bisa ke studio desain kayak Kebun Desain. Betul, seperti itu. Nah, sebelumnya kita mau jelasin dulu nih apa sih perbedaan dari desain grafis dan percetakan. Nah, kita bisa lihat istilahnya dari Wikipedia ya. Jadi kalau percetakan ini adalah sebuah proses industri untuk memproduksi secara massal tulisan dan gambar, terutama dengan tinta di atas kertas menggunakan sebuah mesin cetak. Percetakan merupakan sebuah bagian penting dalam penerbitan dan percetakan transaksi. Tuh ya, massal, tulisan dan gambar. Oke. Nah, kalau desain grafis ini adalah proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tipografi, fotografi, serta ilustrasi yang dimaksudkan untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang disampaikan. Oke. Bidang ini melibatkan proses komunikasi visual dan desain komunikasi. Nah, definisinya aja beda ya. Kalau percetakan adalah adanya tinta di atas kertas ataupun ada sesuatu menggunakan mesin, kemudian menjadi cetakan dalam bentuk yang cukup banyak kayak gitu, ataupun satuan kayak gitu ya. Sedangkan desain grafis adalah komunikasi, ya. Komunikasi yang menggunakan visual sesuatu gitu, yang bisa dilihat gitu ya. Terus apa sih fungsinya desain grafis itu? Jadi kalau misalnya kita bahas tentang desain grafis, beda dengan percetakan ya. Kalau desain grafis itu dimana misalnya nih orang mau bikin bikin sebuah merek, ya enggak? Bikin sebuah merek itu kan butuh yang namanya logo, ya enggak? Nah, orang itu bisa ordernya lebih baik ke studio desain grafis. Oke, untuk logonya, karena di situ ada proses komunikasi dan visualisasi. Ya, betul. Jangan ke percetakan. Karena percetakan adalah tempat nyetak gitu. Walaupun memang di sana ada desainer grafisnya, tentu akan berbeda dengan desainer grafis yang dari studio desain grafis. Kalau orang-orang yang di desain grafis nih ya, pertama mereka itu akan memvisualisasikan kebutuhan dari si ownernya nih terkait logo yang akan dibuat. Misalnya apa target marketnya, ya nggak sih? Si owner tuh mau bikin logo yang sesuai target marketnya. Misalnya target marketnya anak muda, gimana nih desain yang baiknya? Itu bisa serahin ke kita, studio desain grafis. Sesuai misalkan strategi marketingnya, betul, si desainnya gitu ya. Betul sekali. Nah, itu bisa diserahkan ke studio desain grafis. Beda kalau misalnya proses cetaknya. Oke, kalau misalnya si owner mau bikin desain kemasan, bisa ke studio desain grafis gitu ya. Jadi nanti warnanya akan disesuaikan, kemudian juga warna, kalau makanan kan memilih warnanya yang menggugah selera gitu kan ya. Nah, baru setelah hasil desainnya jadi, cetaklah ke percetakan. Ya. Jangan bikin desainnya di percetakan juga. Kenapa? Ada klien kita, Paru Crispy. Itu bikin desain kemasannya di percetakan. Alhasil pertama, keluhan dari ownernya adalah produk saya padahal enak nih mas, tapi kenapa ya nggak ada yang mau beli? Nggak dilirik ya. Kira-kira apa menurut teman-teman? Yang pertama, jelas si desainnya kurang menarik. Ya.
Jadi ownernya itu mengatakan bahwa produknya berjejer dengan produk yang lain, tapi hanya produknya yang nggak dilirik sama orang gitu. Yang lain pada dilirik, pada dilihat, pada dipegang gitu. Tapi yang paru crispy itu enggak. Alhasil dia menganggap bahwa oh iya, kayaknya ini desainnya nggak menarik. Makanya minta studio desain grafis kayak Kebun Desain untuk merebranding ataupun merubah konsep dari desain kemasannya. Seperti itu. Jadi teman-teman, jadi buat teman-teman yang mau misalnya order desain itu bisa ke kita, karena kita itu membuat desainnya tidak asal-asalan dan kita pun memberikan desain kepada customer itu eksklusif. Jadi hanya satu desain untuk satu produk seperti itu. Dan biasanya gini ya, jadi kalau percetakan itu dia konsentrasi bisnisnya itu di cetaknya. Jadi untuk desainnya itu ya mereka mengerjakan ala kadarnya sesuai template, misalkan template yang mereka punya kayak gitu, yang nggak mikirin konsumen si bisnisnya ini tuh pasarnya siapa dan sebagainya. Hasil waktu mereka itu buat ngedesain itu sebentar nggak banyak. Otomatis ketika kamu mau mendesain ke si percetakan, harga desainnya pun pasti murah. Bahkan di percetakan mah ada yang gratis. Banyak yang gratis. Yang mereka itu ngerjain cuma 10 menit beres, 15 menit beres si desainnya. Sedangkan studio desain grafis itu bisa sampai 3 hari mengerjakan desain grafisnya. Supaya sesuai dengan bisnisnya kayak gitu. Gitu teman-teman. Jadi jangan disamaratakan ya. Misalnya kenapa nih banyak orang yang datang ke Kebun Desain, kok harga desainnya mahal misalnya gitu. Kok di sana mah desainnya gratis, di sini bayar. Nah, tadi alasannya itu gitu. Beda gitu antara percetakan dan desain grafis. Iya, mereka mah cuma ngerjainnya 10 menit terus langsung dicetaknya misalkan bisa berapa hari gitu kan. Karena pesannya banyak makanya karena bisnis mereka aja dicetak bukan di desainnya kayak gitu. Dan kita pun mengerjakan desainnya itu berdasarkan acuan form yang sudah diisi oleh si customer. Jadi nggak akan melenceng tuh desainnya gitu. Dan sesuai dengan target customer. Tapi juga perlu diperhatikan ya, bikin desain itu jangan asal kemauan si owner ya. Ngerti nggak maksudnya? Ya. Dibikin desain itu harus tahu berdasarkan target marketnya. Ya, ini juga jadi satu hal yang banyak masih belum dipahami oleh banyak para pebisnis, para owner gitu. Misalnya dia tuh udah tahu nih target marketnya anak muda gitu, tapi dipilih warna yang gelap atau dark atau gimana gitu ya. Padahal kan harusnya warna yang fun seperti itu. Terus misalnya konsep modern dan mewah. Konsep modern dan mewah itu kan biasanya cuma beberapa warna ya nggak sih? Cuma satu warna atau 2 warna. Tapi si bisnis ownernya malah pengen banyak warna. Itu kan bukan menyalahi aturan ya, nggak sesuai lah seperti itu. Iya, contoh lainnya itu misalkan si ownernya itu jualan kacamata mewah, kacamata mewah. Tapi dia menggunakan logo, kemudian atribut-atribut desain yang funky. Yang itu lebih ke metal gitu ya. Sedangkan dia jualan kacamata mewah. Harusnya kan desainnya itu yang elegan gitu. Simple gitu. Target pasarnya itu orang-orang yang memang punya uang banyak buat beli kacamata mewahnya. Itu menengah ke atas kayak gitu ya, bukan malah yang funky, yang metal gitu desainnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman, perbedaan antara desain grafis, studio desain grafis dan percetakan kayak gitu. Jadi kalau misal teman-teman mau order ke Kebun Desain, nggak ada lagi nih yang nanya, "Bang, cetaknya berapa nih?" gitu. Kita bisa nyetak juga, tapi kita spesialis kemasannya gitu. Ya, adalah kolega-kolega kita ya. Iya, dan kita pun ada gitu. Kadang juga nih orang yang mau nyetak ke kita, misalnya nyetak kemasan gitu ya, "Bang, yang ukuran 1 kilo biasanya berapa ya ukurannya?" gitu. Berapa sentimeter kali berapa sentimeter? Nah, kita nggak tahu nih, mohon maaf, kita nggak tahu ukurannya gitu. Kalau misalnya mau kalian sebagai klien kita yang mau bikin desain kemasan, kirim produknya ke kita biar kita ukurin gitu.
Soalnya akan beda ketika misalkan ukuran 1 kilogram kacang tanah misalkan dengan ukuran 1 kilogram kerupuk. Misalkan kan kemasannya pasti beda ya. Kacang mah mungkin hanya segini untuk 1 kilo. Kerupuk mah bisa gede, bisa banyak, bisa besar gitu. Si kemasannya gitu ya. Buat 1 kilo. Intinya sih seperti itu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat nih ya. Jadi buat teman-teman, sekali lagi, kita Studio Desain Grafis adalah jasa studio desain grafis Kebun Desain ini ya, bukan percetakan. Kalaupun misalnya ada yang mau cetak, bisa, tapi cetak kemasannya seperti itu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi nggak salah-salah lagi ya memahami studio desain grafis dengan percetakan. Oke, kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe. Dan jangan lupa di share ke teman-teman kamu biar lebih bermanfaat lagi. Betul. Oke, thank you. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.